Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin mayamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam teori ilmu pengetahuan, kita menyangka bahwa ilmu itu adalah konsep yang dalam bahasa Arab surah atau forma, refleksi atau bayangan dari realita yang ada di luar. Realita di luar itu satu, namun dalam pikiran itu menjadi dua, yaitu adanya dan apanya. Apanya itu mahiyah, adanya itu wujud. Dalam pikiran dan juga di luar, dari sisi keapaan, dari sisi mahiyah identik atau sama. Namun dari sisi wujud berbeda. Wujud di luar itu wujud yang memiliki efek eksternal. Sementara wujud yang di pikiran itu wujud lemah, karena itu tidak memiliki efek eksternal. Jadi ilmu itu adalah subjek yang mengetahui konsep itu, yang mengetahui mahiyah itu. Karena ternyata mahiyah di pikiran itu cocok, koresponden dengan mahiyah yang ada di luar. Hanya beda wujudnya saja. Namun menurut Mullah Sadra, bukan seperti itu. Ia melakukan revolusi dalam pengetahuan dengan mentransformasi ilmu sebagai mahiyah menjadi ilmu sebagai wujud. Karena ilmu itu adalah wujud, wujud yang bercahaya, wujud yang non-materi, wujud yang aktual, sehingga yang kita sangka ini sebagai konsep, sebagai mahiyah, sebagai surah, tasawur, sebagai forma, sesungguhnya adalah alam imajinal yang mendominasi, yang menguasai alam material. Jadi alam material seperti pohon yang kita lihat, gunung yang kita persepsi, itu di bawah dominasi atau ada wujud lain yang lebih real, yang lebih hakiki, yaitu wujud di alam imajinal. Jika alam imajinal atau alam barzah dalam bahasa agama atau alam kubur itu lebih hakiki, maka ada yang lebih hakiki lagi, yang lebih real lagi, yaitu alam akal atau dalam bahasa filsafat alam intelektual, dalam bahasa agama alam akhirat. Ini adalah alam yang real, yang kuat. Al-Quran mengatakan waladarul akhirat lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Di ayat lain Allah menegaskan wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu, kehidupan intelektual itu, kehidupan akal itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia ini. Namun kita sebaliknya menyangka kehidupan di dunia ini adalah asal muasal kita. Ini kehidupan yang real, karena kita bisa menyentuhnya, bisa melihatnya, bisa merasakannya. Saya ingat dalam film Forbidden City, Jackie Chan mengatakan kepada seorang pemuda yang berasal dari dunia, dan kemudian dia mengalami
pengembaraan ke alam lain, dia menyangka dia sedang mengalami ilusi, sedang mengalami mimpi. Padahal kata Jackie Zen, asalmu yang di dunia itu ilusi. Yang real, yang hakiki, inilah yang sedang kamu masuki. Pengembaraan kamu, inilah sesungguhnya kehidupan yang sejati. Al-Quran juga hadis atau Al-Quran mengatakan manusia itu dalam keadaan tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika dia mati, dia baru sadar. Karena itu kita harus mengalami kesadaran yang total. Kalau kita sadar, maka kita tidak berada dalam jebakan ilusi, tidak dijebak, tidak diikat, tidak dibelenggu oleh kenikmatan ilusi ini yang begitu kuatnya sehingga kita menyangka ini yang hakiki. Nah, kesukaan manusia lain yang membuat dia semakin terperangkap dalam ilusi-ilusi ini adalah manusia suka menciptakan image, suka menciptakan forma, mengcreate surah dari berbagai kehidupan yang dia alaminya. Kalau pengalaman kehidupan, momen apapun bersifat duniawi, maka itu akan melahirkan imajinasi. Kalau dia misalnya menikmati kelezatan dunia, maka pikirannya mengcreate, menciptakan ilusi, menciptakan daya hayal. Daya hayal itu kekuatannya bisa jadi lebih besar daripada realita yang di luar, karena dia menciptakan sendiri. Seperti Majnun yang menghayalkan Laila yang sempurna, Laila yang cantik, Laila yang indah. Ketika dia bertemu dengan Laila yang asli, dia menghindari, dia menolak. Karena Laila dalam fantasinya, dalam daya hayalnya, lebih sempurna daripada Laila yang ada di realita. Demikian juga manusia. Kalau pengalaman hidupnya, kesehariannya adalah kegiatan yang baik, kegiatan ibadah, maka dia akan menciptakan image yang sempurna, image yang baik. Namun kalau kegiatan seharinya, setiap pengalaman jasmani menciptakan fantasi, daya hayal yang bersifat menyeret dia, bersifat membelenggu dia pada kenikmatan jasmani, bukan membebaskan, maka itulah yang akan memperkuat keinginan manusia untuk betah di dunia. Ibadah menurut Mullah Sadra itu melahirkan efek-efek yang luar biasa, sehingga dia bisa mengcreate bayangan kebaikan, kesempurnaan, keindahan yang lebih ruhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.